YouTube 3.0. Hari ini kabar terbaru dari pihak SWI. Kita dengarkan sama-sama teman-teman. VTube tidak akan pernah punah, tidak akan pernah mati, tapi VTube ini akan diluruskan sesuai binaan dari SWI. Ya, binaan dari Dengan SWI. binaan Ya. SWI ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika di channel Komunitas Sukses. Sukses bersama kita sukses. Yes, go go go. Baik, kembali lagi saya menyapa teman-teman. Selamat datang bagi teman-teman yang telah hadir, yang telah join dan subscribe. Terima kasih di Komunitas Sukses. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, yang baru datang, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru. Insya Allah ke depan video ini bakal membantu teman-teman dalam meraih kesuksesan. Teman-teman semua, kembali lagi saya ingin sharing mengenai informasi terkait VTube 3.0. Nah teman-teman semua, VTube 3.0 hari ini kabar terbaru dari pihak SWI. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih ragu dan bagaimana apakah VTube 3.0 bakal launching, mari kita simak teman-teman bersama informasi VTube 3.0. Silahkan kita pahami, kita jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar teman-teman para VTuber yang sejati tidak gagal paham. Ketemu lagi dengan saya Reka Reksa di channel YouTube Reka Reksa. Jadi semalam Pak Irham Wijaya, ya, sahabat saya di VTube, juga sahabat lama saya, mampir ke rumah. Jadi sempat kita ngobrol-ngobrol, dia banyak bercerita tentang V Plus bagaimana, terus VTube bagaimana ke depannya. Ya sedikit banyaknya memberikan gambaran aja ya. Cuman mengenai apa yang disampaikan beliau di dalam kemarin ngobrol-ngobrol kami gitu ya. Ini hanya sebuah gambaran aja ya. Jadi buat para VTuber ya, yang saat ini mungkin galau apa maksudnya V Plus gitu ya. Yang penting satu, kita migrasikan data dulu ya, tidak harus belanja ya. Kalau Anda memang belum punya duit ya, ataupun memang belum ingin belanja, nggak ada masalah. Kita migrasikan data dulu ya. Kita login, gabung, masukkan nomor handphone, terus password kita, sudah selesai. Oh iya, masukkan juga nomor rekening bank kita ya. Itu, sudah itu terserah Anda nanti mau selanjutnya bagaimana di V Plus, mau belanja silahkan sampai tanggal 22 April ini ada diskon ya. Atau Anda menunggu aplikasi VTube bisa dijalankan lagi. Nah untuk referral ya, mengajak mitra baru, Anda menggunakan V Plus bukan lagi VTube ya. Referralnya ada di V Plus ya. Namun otomatis akan masuk ke dalam VTube Anda. Nah jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kita ikuti obrolan. Tapi sebelum saya tampilkan obrolan kami, kita bumper dulu. Nah kali ini ketemu lagi dengan Irham. Kebetulan beliau ini datang ke rumah. Sebenarnya udah janjian ya Kak ya? Ya, udah lama. Udah lama janjian. Jadi ini sesuai dengan janji saya di kolom komentar video saya, salah satu video saya akan menghadirkan lagi Kak Irham. Insya Allah ini hari bisa memberikan informasi walaupun tidak akurat, tapi minimal bisa memberikan penjelasan kepada para VTuber. Ini video memang khusus untuk para VTuber ya. Jadi gimana Kak Irham? Setelah adanya peralihan ke aplikasi V Plus ya. VTube itu tetap ada. Ya. Hanya sekarang ini memang kita akan melakukan migrasi ya, migrasi data
pengguna VTube ke V Plus. Ya. Nah, namun yang beredar sekarang ini banyak informasi bahwa masuk ke migrasi ke V Plus ini harus belanja. Padahal kan nggak demikian ya. Iya. Mungkin Kak Iram bisa memberikan penjelasan di sini Kak Iram. Oke, terima kasih Pak Reka. Selamat ketemu kembali para VTubers. Di luar VTubers pun, ya kalau tidak berkenan silakan dilewati aja. Nah, Artinya skip aja. Di skip aja. Karena memang Kita, khusus kita memberikan kita informasi. memberikan masukan, informasi, wawasan dan juga edukasi. Minimal menambah kekuatan batin yang secara manusiawi dengan serangan saat ini untuk VTube. Ya, manusia biasa pasti ada unsur galau. Ya. Jadi galau ini kalau tidak kita mencari informasi yang akurat, yang kadang-kadang diterima itu tidak utuh, tapi dia menganalisis sendiri sehingga ketidakutuhannya itu menjadi tidak akurat. Nah, jadi kita berharap yang pertama kita dulu pertama kali V Plus ini mau launching itu sudah dikasih info bahwa VTube tidak akan pernah punah, tidak akan pernah mati, tapi VTube ini akan diluruskan sesuai binaan dari SWI. Ya, binaan dari Artinya SWI binaan ya. SWI ini berharap VTube ini tidak lagi menggunakan get member. Artinya tidak ada lagi referral di sana, tidak ada lagi reward team di sana untuk peringkat. Juga tidak ada jual beli VIP tidak ya. ada jual beli VIP dan semuanya itu dimigrasi ke V Plus. Ya. Artinya kegalauan kita yang selama ini yang nonton iklan dianggap sudah tidak ada lagi, kita harus belajar di V Plus dan dianggap bahwa VTube itu akan mati. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ya. prediksi dan asumsi itu salah. Ya. Jadi menurut saya secara akurat SWI sekarang sedang mengamati hasil binaannya. Ya. Artinya dia membina VTube ini dengan PT Future Putech-nya ini untuk supaya apakah betul tuh VTube itu di bawahnya tidak ada lagi referral dan reward team. Kalau masih ada, masih di bawah 60% menurut info yang saya terima dari pihak manajemen itu melalui My School Future Business School itu. Artinya kalau 60% ke atas itu sudah pada migrasi ke V Plus. Maksud migrasi di sini bukan berarti harus wajib belanja di V Plus. Artinya migrasi ini kita login dengan posisi gratis tanpa sepeser uang pun. Dengan migrasi ini otomatis tercatat bahwa member di VTube itu sudah migrasi ke V Plus. Nah, kalau sudah ke V Plus otomatis sama seperti kita ke mall. Kalau kita ke mall, orang banyak kumpul di mall rame-rame, tapi yang belanja mungkin 1%. Iya, nggak semuanya. Nggak semuanya. Artinya kalau dia punya uang dia belanja. Kalau kita cuma lihat-lihat aja, oh nanti suatu saat aku punya uang, barang ini aku mau beli. Hari itu tidak belanja, nggak masalah. Nggak ada masalah. Artinya tidak ada ikatan kewajiban untuk membelanjakan sesuatu yang harus dipaksakan. Dan ini kalau kita waktu ke mall, kita punya uang sendiri dan kita belanja, kita nggak pernah terpikir, oh kalau nanti saya beli baju itu nanti memperkaya orang yang punya baju. Yang jualan baju. Yang jualan baju. Nah disinilah dengan berpikir seperti itu nggak mungkin baju itu laku. Nah sekarang kita punya baju, pengen di dalam satu mall, baju itu kita beli dengan uang kita. Tidak ada pemikiran kita, nanti Bakal kalau aku beli nguntungin. baju ini nanti ada profit untuk aku. Nggak ada, dan itu ikhlas. Nah kenapa sekarang di V Plus kita tidak diwajibkan belanja, dipermasalahkan dan dihitung-hitung lagi sampai sejauh mana keuntungan nanti kalau seandainya V Plus ini hidup, itu satu orang dengan 300.000 mengeluarkan uang dikali 40% dan lain sebagainya sehingga triliunan uangnya. Yaitu pikiran keuntungan kita untuk terhadap orang yang kita beli. Dan ini kenapa kita permasalahan? Kita ke mall aja nggak kita permasalahan. Iya. Artinya kita beli Indomie sekarang kita makan itu seluruh Indonesia dari distributor pusat sampai ke desa-desa itu Indominya kalau beli berapa keuntungan Indomie? Kalau kita mikir keuntungan Indomie otomatis kita nggak akan makan mie dan lapar. Iya. Kita kepengen sekarang kebutuhan kita dipenuhi, kita kenyang, urusan profit itu bukan urusan kita. Nah, V Plus menjanjikan. Ya. Artinya kalau kita belanja, terus yang kita ajak juga ikut belanja, otomatis kita mendapatkan profit dan ini tidak wajib. Ya. Jadi artinya sekarang saya pengen menumbuhkan asumsi yang dibuat oleh para teman-teman VTuber. Ya kita berharap kalau bisa mayoritas VTuber itu untuk memberikan keyakinan bukan menjadi haters. Ya. Itu Jadi yang gini, kita milikilah mindset ini bahwa memang sebuah perubahan itu tidak nyaman. Ya, tapi kalau kita menselaraskan terhadap perubahan itu, yang tadi tidak nyaman menjadi sebuah kenyamanan.
Ya sama aja kalau dulu kita sekolah itu kan nggak nyaman, bangun pagi, ya ketemu guru pasti marahin, ya macam-macam, Nggak ada PR. nggak nyaman pokoknya. Tapi akhirnya apa? Setelah kita selesaikan semuanya, nah, kan kita bisa memetik manfaatnya. Jadi seperti itu mindset yang harus kita miliki jadinya. Nah terus juga akhirnya yang penting bener nih masalah viewpoint ya. Dulu kita kalau jual beli antar VP itu antar pengguna ya, pengguna aplikasi itu. Nah, kedepannya mungkin ada perubahan ya. Mungkin ada informasi yang bisa disampaikan. Jadi informasi yang akurat yang saya terima itu, karena kita sudah tidak lagi get member dan tidak lagi menjual PP itu ke sesama member, otomatis pihak perusahaan mungkin bisa melalui pihak ketiga dan lain sebagainya, akan itu membeli. perusahaan akan membeli. Dan di situ di exchange counter kita ada yang namanya kolom ataupun istilahnya itu formnya, ada yang saya ingin beli dan ada yang saya ingin jual. Nah, jadi saya ingin beli ya kita mau beli di sana dengan tujuan fast track, tapi di sini bukan membeli sebagai fast track yang kita utamakan, tapi di sini membeli paket iklan. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi misalnya VP ini gunanya bukan untuk fast track, tapi kita beriklan di VTube. Betul. Nah, masalah nanti kita sudah membeli VP terhadap perusahaan, kita mau beriklan silakan, nggak beriklan nggak apa-apa gitu. Betul. Karena VP juga bisa kita gunakan untuk membeli produk di V Plus. Betul. Nah, jadi seperti itu kalau saya perhatikan ya, kemungkinan analisa saya itu seperti gitu. Jadi cari uang di VV, di Viewpoint, tapi belanjanya di V Plus. Nah, itu yang utama. Jadi itu semoga aja nih video ini bisa menjadi salah satu referensi ya buat teman-teman menjelaskan kepada para mitranya ya. Di sini tidak ada yang dirugikan ya. Yang dirugikan apa ketika kita memang otak kita mengatakan kita dirugikan ya. Tapi kalau kita pelajari dan kita selami dan kita ikuti semua prosesnya, pasti ada manfaat di situ. Ya. Sama tadi dari Kak Irham bilang, apakah kita mau bakal belanja? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kayak saya tadi barusan saja saya baru transaksi membeli untuk obat mata ya, vitamin untuk mata. Itu kan saya pakai kacamata, anak saya juga pakai kacamata kan. Ya, tidak ada salahnya. Banyak memang produk di luaran sana yang untuk yang mata. Ya silakan, pilihan kan ada di kita. Gitu. Namun kelebihan di V Plus ini kita bisa mendapatkan apa namanya istilahnya? Profit sharing, artinya kita beli kalau di bawah kita profit purchase ya. Profit purchase. Jadi kita kalau misalnya saya beli, nah Kak Irham mendapatkan profit purchase-nya sebesar berapa persen gitu. Nah ini dalam hal distribusi jaringan di networking ini kan memotong jalur distribusi ya. Betul. Seperti tadi Kak Irham jelaskan bahwa di Indofood mungkin harga jualnya dari harga pokoknya 1.500, tapi begitu sampai di toko minimarket ya atau di warung-warung ada yang 5.000 lagi, ada 3.500, apalagi kalau ada produk jadi memang di situ setiap jenjang jalur distribusi pasti akan mengambil keuntungan profit ya. Nah kalau di networking, kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa ya berbisnis atau menjalankan aplikasi bisnis networking, itu pasti dapat ada pemotongan jalur distribusi dari produsen kepada konsumen. Nah, jadi semoga video ini bisa dia menambah. Yang jelas kita merubah mindset. Info yang belum akurat jangan langsung dicerna dan kita menganalisis sendiri sehingga hasilnya tidak akurat. Artinya kita berusaha untuk mencari wawasan, mencari informasi yang betul-betul memberikan edukasi yang benar dan tepat. Artinya kalau ada unsur di luar VTuber ataupun di luar manajemen, itu biasanya ada unsur yang negatif. Kalau saya sih begini Kak Irham, kalau saya mencari informasi ini kepada pelakunya, bukan pengamat. Jadi kalau saya berbisnis itu kepada pelakunya, apa sih benefitnya apa? Saya bertanya dengan pelakunya, bukan kepada pengamat. Kalau pengamat tidak melakukan apa-apa, apalagi pemberi komentar gitu ya. Pemberi prosesi ataupun apa namanya ya, yang mereka bukan pengguna. Nah, jadi saya seperti itu kalau melakukan segala sesuatu berbisnis itu kepada pelakunya ya. Kita sudah dari awal sebetulnya Pak Reka tahu bahwa VTube itu
fase pertamanya itu kan kita pernah bilang waktu video kita pertama, itu fase pertamanya itu adalah social advertising. Di sini kita punya kewajiban menjalankan misi, nonton 10 iklan, mendapatkan 0,3 dolar per hari. Itu pada waktu pertama kali. Fase 1. Fase 1. Di sini kan sudah menunjukkan bahwa kegiatan kita itu positif untuk advertising, dan ini diawasi oleh Kementerian Kominfo RI. Artinya kalau seandainya saat ini kita dapat binaan dari SWI dengan kondisi harus melepas referral acts dan referral reward timnya, ya kita ikuti. Nah, dengan kita ikuti 2 ini, kita kembalikan ke V+ karena kita sudah registrasi di V+, otomatis di dalam VTube kita cuma personal point, ya di sini kita jalankan solo. Yang namanya solo itu kita jalankan ya sambil kita per hari kita jalankan, kita bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 sampai bintang 6. Anggap sebagai contoh, kita menjalankan sekarang posisi saat ini waktu belum pindah ke V+, kita posisi bintang 1 ada 8, bintang 2 ada 1. Kalau kita mau jual posisi seperti itu, otomatis PP kita masih belum banyak untuk kita bisa jual. Kita nonton lagi dalam kondisi bintangnya harus cukup 4 sehingga kita perharinya 15 BP sehari, 10 hari kita sudah dapat 150, kita jual 100. Begitu jual 100 dapat 1.400.000, kita belanja di V+ dan di sana ada pembelanjaan. Kalau lewat 22 April otomatis kita belanja 1 juta. Kalau di bawah 22 April kita belanja cuma 330.000. Nah, tinggal opsional pilihan. Tidak ada yang merasa dirugikan, dan ini harus wajib ke sini supaya nanti V+-nya kalau nggak ikut nanti VTube-nya hilang. Nah, yang memberikan informasi bahwa VTube-nya akan hilang dan lain sebagainya, saya berharap kalau informasi yang tidak akurat, jangan kita mengeluarkan statement atau mengeluarkan asumsi dan membuat seluruh member yang merasa tidak mantap fondasinya akan goyah. Nah, saya memberikan mindset ini supaya fondasinya tetap goyang. Kita tunggu 60% kita sudah keluar dari VTube ke V+, otomatis pihak SWI dan pemerintah yang sudah memberikan pembinaan, artinya dia sudah berpikir bahwa wah, manajemen sudah jalan binaan kita. Kenapa kita harus tahan lagi normalisasinya? Nah, jadi cuma sistem sudah siap, normalisasi itu membutuhkan keyakinan pihak SWI terhadap binaannya di VTube. Kalau 60% ke atas 10 juta itu sudah pindah ke V+, otomatis di VTube sudah ada cuman personal point. Kalau sudah personal, sudah tidak lagi melanggar aturan perundang-undangan. Mungkin itu. Jadi itu buat teman-teman para VTubers ya, jangan ragu lagi, tetap aja gunakan aplikasi VTube ya. Migrasikan data Anda, istilahnya mega copy ya, mega copy ke V+ ya. Ikuti terus video-video mereka yang memang pelaku pebisnisnya ya. Sekali lagi mereka sebagai pelaku pebisnis di V+. Jangan mengikuti yang bukan pelaku, yang cuma pengamat. Yang memberikan komentar yang tidak selamanya memberikan arahan yang meluruskan niat kita. Kita jalan lurus aja. Artinya sekarang sebagai tambahan, kalau tadi social advertising itu di bawah Kementerian Kominfo RI, kalau e-commerce fase kedua ini e-commerce, ini V+ itu di bawah pengawasan langsung oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, ditambah 13 lembaga di dalam SWI. Artinya sekarang semuanya sudah ikut terlibat, pihak ketiga sudah ada dan legal 100%. Kenapa kita sekarang berharap VTube itu harus legal juga 100% supaya ini sinkron, artinya secara bersamaan di dalam satu rumah ada 2 kamar. Nah, sekarang ini pintu rumah depan sudah legal adalah V+. Nah, setelah kita masuk dengan kondisi 100% legal ini masuk ke dalam rumah V+ yang sudah legal, di dalam rumah itu ada kamar yang namanya VTube. Inilah yang sebetulnya dibutuhkan. Per bulannya nanti ke depan kita belum tahu 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. Insya Allah mudah-mudahan penghasilan kita sudah melebihi dari yang kita dambakan. Jadi itu, buat para VTuber, terima kasih udah nonton video saya kali ini. Next kita akan memberikan lagi info-info yang sekiranya diperlukan oleh para VTubers ya. Semoga dengan ada video ini bisa menambah lagi keyakinan Anda dalam menggunakan aplikasi VTube maupun V+.
Oke, itu aja. Pak Irham. Oke, kalau di VTube Go Diamond, Hah? kalau di V Plus Go Crown Ambassador. Oh gitu. Ya. Crown Ambassador. Sampai ketemu Sampai lagi ketemu lagi. di aplikasi V Plus Go Crown Crown Ambassador. Ambassador. Bye. Bye.